Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang klasifikasi media pembelajaran. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih klasifikasi media pembelajaran itu? Media pembelajaran juga dapat disebut sebagai alat peraga karena berfungsi membantu memperjelas penyampaian materi, terutama pada konsep-konsep yang abstrak atau sulit dipahami. Dengan menggunakan alat peraga seperti model, visual, gambar, siswa dapat lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan materi. Oleh karena itu, kita sebagai guru penting untuk memilih media atau alat peraga yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan lingkungan belajar yang tersedia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep media pembelajaran menurut Rudy Bres. Menurut Rudy Bres, media pembelajaran terdapat 3 unsur. Yang pertama yaitu suara, yang kedua gambar, yang ketiga itu melalui gerakan. Dari kombinasi ketiganya ini terbentuk 8 jenis media yang berbeda, masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Yang pertama itu media audio. Media audio ini media yang hanya mengandalkan suara, contohnya seperti radio atau podcast pembelajaran. Yang kedua, media cetak. Media cetak ini media berbasis teks atau simbol cetak tanpa suara atau gerakan. Contohnya ini seperti modul, buku, atau brosur. Nah, itu juga termasuk. Yang ketiga, media visual diam. Ini media visual yang tidak bergerak dan tidak memiliki suara. Contohnya ini seperti foto, gambar, dan diagram. Tuh. Lalu yang keempat, media visual bergerak. Ini gambar atau animasi yang bergerak tanpa suara. Contohnya film bisu, animasi tanpa audio. Yang kelima, media audio semi gerak. Ini suara yang dipadukan dengan gambar yang berubah secara bertahap. Contohnya audio yang disertai slide presentasi manual. Terus yang keenam, media semi gerak. Gabungan gambar diam yang disajikan berurutan untuk memberi kesan gerak. Ini contohnya seperti slideshow dengan urutan gambar. Yang ketujuh, media audio visual diam. Gambar diam yang dipadukan dengan suara. Contohnya narasi suara yang menjelaskan foto atau grafik. Yang kedelapan, media audio visual bergerak. Ini kombinasi lengkap antara suara, gambar, dan gerakan. Contohnya video pembelajaran, film edukasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsep pelajaran menurut Anderson. Anderson mengelompokkan media pembelajaran ke dalam 10 jenis berdasarkan bentuk, karakteristik, dan cara penyampaiannya. Media ini mencakup bentuk-bentuk tradisional hingga modern dengan tujuan membantu proses belajar menjadi lebih efektif, variatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang pertama itu media audio, media yang hanya mengandalkan suara saja. Contohnya kaset, radio, telepon, dan lain sebagainya. Yang kedua, media cetak. Media yang berbasis teks atau gambar tanpa suara. Contohnya ini buku pelajaran, modul, dan brosur. Yang ketiga, audio cetak. Audio cetak ini kombinasi antara suara dan bahan cetak. Contohnya kaset narasi yang disertai dengan modul bacaan. Yang kelima, proyeksi visual diam. Ini adalah gambar diam yang diproyeksikan tanpa suara. Contohnya seperti slide presentasi. Nah, itu. Yang kelima, audio visual diam. Ini gambar diam yang disertai dengan suara. Contohnya slide bergambar dengan narasi audio. Nah, terus yang ke-6, visual gerak. Gambar bergerak tanpa suara. Contohnya film bisu, animasi tanpa audio gitu. Terus yang ke-7, audio visual gerak. Gambar yang bergerak dengan suara. Contohnya video pembelajaran, film edukasi, atau siaran TV juga termasuk. Yang ke-8, objek fisik. Benda nyata yang dapat dilihat dan disentuh. Apa itu? Contohnya adalah model organ tubuh, spesimen tumbuhan, itu juga bisa. Yang ke-9, manusia dan lingkungan.
ini sumber belajar langsung dari orang tua atau tempat. Contohnya guru, pustakawan, museum gitu juga termasuk. Yang ke-10, komputer. Komputer ini media berbasis digital untuk pembelajaran lebih interaktif. Contohnya software edukatif, learning, dan pembelajaran berbasis komputer lainnya. Yang ketiga, media pembelajaran menurut Camp-Dayton. Media pembelajaran menurut Camp-Dayton ini dikelompokkan menjadi 8 yang secara umum digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang bersifat tradisional maupun modern untuk menunjang kepahaman siswa. Nah, di sini yang pertama adalah media cetak. Media cetak ini media yang berbasis tulisan atau gambar dalam bentuk fisik. Contohnya ini buku teks, modul, dan lembar kerja. Yang kedua, media pajang. Media pajang ini media visual yang ditempel atau dipajang itu di ruang kelas. Contohnya seperti poster, peta dinding, atau grafik. Yang ketiga, OHP dan transparasi. Ini alat proyeksi yang menggunakan lembar transparan yang ditampilkan melalui OHP. Contohnya ini transparasi berisi diagram yang diproyeksikan saat kita presentasi. Nah, yang keempat, rekaman audio. Ini media suara yang dapat didengarkan untuk menunjang pembelajaran. Contohnya rekaman narasi atau podcast edukatif, kaset pelajaran bahasa. Itu juga termasuk. Yang kelima, slide. Gambar atau teks yang ditampilkan secara berurutan menggunakan proyektor. Contohnya slide presentasi PowerPoint yang sering kita gunakan di perkuliahan. Yang keenam, multi-image. Penggunaan beberapa gambar secara bersamaan atau bergantian untuk memperkuat pesan pembelajaran. Contohnya ini kombinasi foto dan grafik dalam satu presentasi. Contohnya lanjut yang nomor 7, video dan film hidup. Media ini media audiovisual yang menyajikan gambar bergerak disertai suara. Contohnya video pembelajaran dan film dokumentasi pendidikan. Itu juga termasuk. Terus yang ke-8, komputer. Media berbasis teknologi digital untuk pembelajaran interaktif. Contohnya e-learning, aplikasi edukatif, atau simulasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian klasifikasi media menurut Suhrahman. Suhrahman ini adalah seorang ahli komunikasi yang membagi media pembelajaran berdasarkan 2 aspek utama, yaitu tingkat kompleksitas dan jangkauan. Yang pertama, berdasarkan tingkat kompleksitas. Suhrahman ini membagi media menjadi media besar dan media kecil. Yang pertama, media besar ya. Media besar adalah media yang memiliki tingkat kerumitan atau kompleksitas tinggi dalam proses produksi maupun penggunaannya. Biasanya membutuhkan biaya besar, tenaga ahli, dan teknologi yang canggih. Contohnya seperti film, televisi, maupun video pembelajaran profesional. Jadi, media besar ini cocok digunakan untuk jangkauan audiens yang luas dan dalam pembelajaran yang berskala besar. Selanjutnya di sini ada media kecil, yaitu lebih sederhana. Membuatnya itu mudah dan bisa digunakan langsung oleh guru atau siswa. Contohnya seperti gambar, poster, peta, brosur, ataupun alat peraga sederhana. Media kecil ini biasanya digunakan dalam pembelajaran tatap muka atau kelompok kecil dan tidak membutuhkan teknologi tinggi. Yang kedua di sini berdasarkan jangkauan. Selanjutnya, Suhrahman membedakan media berdasarkan jangkauannya menjadi media massa dan media individual. Media massa adalah media yang dirancang untuk menjangkau banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Media ini biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik atau masyarakat luas. Contohnya seperti televisi, radio, surat kabar, ataupun internet seperti portal berita atau media sosial.
Dalam konteks pendidikan, media massa ini bisa dimanfaatkan untuk pendidikan jarak jauh atau kampanye pendidikan publik. Selanjutnya di sini ada media individual. Media individual adalah media yang dirancang untuk digunakan secara pribadi atau oleh satu orang saja. Ini lebih bersifat personal dan interaktif. Contohnya seperti modul ajar mandiri, komputer atau laptop pribadi dengan konten pembelajaran. Contohnya lagi, audio player untuk mendengarkan materi. Media ini sangat efektif untuk pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu atau dalam sistem pembelajaran mandiri. Yang kelima, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi media pembelajaran menurut Lessing, Pollock, dan Reigelut. Ketiga ahli ini membagi media pembelajaran menjadi 5 kelompok utama yang masing-masing ini memiliki karakteristik dan fungsi berbeda dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu media berbasis manusia. Kelompok pertama adalah media berbasis manusia. Ini adalah media yang mengandalkan kehadiran langsung manusia sebagai sumber pembelajaran, misalnya guru, instruktur atau tutor, permainan peran yang disebut dengan role play, diskusi atau aktivitas kelompok. Media ini sangat efektif karena memungkinkan adanya interaksi dua arah, tanya jawab, dan pembinaan langsung. Keunggulannya terletak pada fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, di sini ada media berbasis cetak. Media berbasis cetak ini adalah media yang mengandalkan bahan-bahan tertulis yang bisa dibaca secara mandiri oleh siswa. Contohnya seperti buku pelajaran, modul pembelajaran, lembar latihan atau LKS, panduan belajar atau ringkasan materi. Kelebihan dari materi ini adalah bisa digunakan kapan saja dan di mana saja, serta sangat cocok untuk pembelajaran mandiri. Yang ketiga di sini ada media berbasis visual. Media berbasis visual adalah yang menyampaikan informasi melalui tampilan gambar atau bentuk visual lainnya, contohnya seperti peta, diagram, grafik, gambar ilustri, atau slide presentasi. Media ini sangat membantu dalam memperjelas informasi, terutama yang sifatnya kompleks atau abstrak. Visualisasi ini bisa membuat konsep lebih mudah dipahami. Yang keempat, di sini ada media berbasis audio visual. Media berbasis audio visual yaitu media yang menggabungkan unsur suara dan gambar bergerak. Contohnya seperti video pembelajaran dan slide yang disertai suara. Media ini sangat menarik dan efektif untuk menunjukkan proses atau kejadian secara nyata, misalnya eksperimen, praktik, atau simulasi. Yang kelima, di sini ada media berbasis komputer. Media berbasis komputer ini menggunakan teknologi digital dalam proses pelajaran, contohnya seperti video interaktif atau aplikasi e-learning atau LMS yang disebut dengan Learning Management System. Media ini menawarkan interaktivitas tinggi, fleksibilitas, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Cocok banget digunakan dalam pembelajaran modern yang berbasis teknologi. Yang keenam di sini ada klasifikasi media menurut Heynich. Menurut Heynich, klasifikasi ini membentuk yang sederhana tapi sangat aplikatif, sehingga sangat memudahkan kita baik sebagai pendidik maupun pelajar untuk memilih media yang tepat sesuai kebutuhan. Yang pertama di sini ada media non proyeksi. Media jenis ini adalah media yang tidak membutuhkan alat proyektor untuk menampilkannya. Biasanya bersifat statis dan digunakan secara langsung, contohnya seperti foto, poster, grafik, atau gambar cetak, atau alat peraga yang nyata.
Yang kedua di sini ada media proyeksi. Berbeda dengan sebelumnya, media proyeksi ini membutuhkan alat bantu proyektor agar dapat ditampilkan, contohnya seperti slide atau LCD proyektor. Media ini biasanya digunakan dalam pembelajaran di kelas besar karena mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan memudahkan penjelasan secara visual. Yang ketiga di sini ada media audio. Media audio yaitu media yang mengandalkan suara sebagai sarana penyampaian informasi. Contoh yang paling umum contohnya yaitu radio atau audio box. Media ini sangat efektif untuk membantu pemahaman melalui pendengaran, terutama dalam pelajaran bahasa atau materi berbasis narasi. Yang keempat di sini ada media video. Eh, Media video yaitu media yang menyajikan gambar bergerak sekaligus suara, contohnya seperti video pembelajaran. Yang kelima di sini ada media berbasis komputer. Jenis kelima ini adalah media berbasis komputer, yaitu media digital yang dijalankan dengan perangkat komputer. Contohnya seperti simulasi digital atau game edukatif berbasis komputer. Media ini memberi keluasan bagi siswa untuk belajar secara mandiri, fleksibel, ataupun secara interaktif. Yang keenam di sini ada multimedia kit. Multimedia kit yaitu gabungan dari beberapa jenis media pembelajaran dalam satu paket. Misalnya contoh satu paket pembelajaran yang berisi modul cetak, video, audio maupun perangkat lunak interaktif. Multimedia kit ini dirancang untuk pembelajaran yang menyeluruh dan mendalam dengan pendekatan multisensori. Menurut Sells dan Glasgow tahun 1990, media pembelajaran dapat dikelompokkan berdasarkan perkembangan teknologinya ke dalam dua kategori besar, yaitu media tradisional dan media berbasis teknologi modern. A. Media tradisional mencakup visual diam, visual tidak diproyeksikan, audio multimedia sederhana, visual bergerak yang diproyeksikan, bahan cetak, permainan, dan benda nyata. B. Media teknologi mutakhir terdiri dari media berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. 8. Menurut Setiasari dan Sihkabuden 2005, media pembelajaran bisa diklarifikasikan dalam 5 sudut pandang utama. Yang pertama, bentuk fisik, ada media 2 dimensi, media 3 dimensi, pandang diam, pandang gerak. Yang kedua, jenis pengalaman belajar yaitu langsung, tiruan melalui bahasa. Yang ketiga, persepsi indera yaitu audio visual, variasi lain. Yang keempat, cara penggunaan yaitu individual, kelompok kecil, massal, sistem modern. Yang kelima, tingkat pemanfaatan yaitu media sederhana atau media canggih. 9. Menurut Gerlach dan Eli 1980, media pembelajaran dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk fisiknya ke dalam 8 jenis utama, yaitu benda nyata atau realita, penyajian verbal, penyajian grafis, gambar diam atau still picture, film atau video, rekaman atau audio, program atau pembelajaran terprogram, simulasi. Yang terakhir yaitu menurut Cam Morrison dan Ross dalam Smaldino 2008, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu benda nyata, media cetak, media grafis, media 3 dimensi, media audio, proyeksi DAM, proyeksi gerak, media komputer, media internet. Setiap klarifikasi dibuat dengan tujuan memudahkan dalam mengenali dan memilih media sesuai kebutuhan pembelajaran.